You think this is tiger cage? Of course not. Kali ini kita akan bertemu dan bertamu ke peternakan domba paling instagramable se-Bandung Raya. Welcome to Young Farmer Farm. Ada 2 ekor. Ini kira-kira jenis domba apa ya, Kang Kyu ya? Nah, ini Kang Mamat, ini jenis domba Garut. Ini agresif ya. Jadi domba Garut ini sebenarnya dia memiliki ciri khas. Apa tuh ciri Jadi khasnya? bukan ciri khasnya tuh bukan tanduknya yang besar, itu jadi salah satu. Tapi yang paling utama itu ciri khas domba Garut itu telinga, malah di telinga sama yang di ekor. Oh, gimana? Telinga sama ekornya yang membedakan sama domba lain. Jadi kalau telinganya domba Garut ini dia istilahnya tuh rungkul sama ngadaun hiris. Kalau gampangnya mah nggak lebih dari 8 cm. Jadi Oh, panjangnya. kecil ya, Oke. telinga kecil. Sama dia harus berkombinasi sama ekor. Nah, ekornya itu kayak segitiga terbalik, Kang Mamat, Canggun. Nah, segitiga terbalik ini istilahnya tuh ngabuntut berit atau ngabuntut bagong. Nah, kalau domba Garut itu biasanya diperuntukannya untuk apa, Kang Kyu? Apakah pembukaan atau gimana? Jadi domba Garut ini, Canggun, kalau peruntukannya ya istimewanya nih ya, selain bisa dipakai untuk domba pedaging, jadi diambil dagingnya, dia juga bisa menjadi domba fancy atau domba hobi gitu untuk para peternaknya, yaitu ditangkaskan. Makanya harganya juga sebenarnya bisa tinggi. Jadi ada bonus lah buat peternak, tidak hanya diambil dagingnya, tapi ketika domba ini bisa dipakai untuk domba kontes, domba tangkas, harganya bisa menjadi lebih tinggi. Kang Kyu, sebenarnya apa sih yang memotivasi Kang Kyu menjadi peternak domba gini? Sebenarnya mah saya nggak ada silsilah keluarga peternak ya. Jadi turunan atas-atasnya itu bukan peternak, tapi dulu itu yang memotivasi saya sebenarnya ketika saya masuk di dunia peternakan itu kuliah di peternakan. Nah, pas kuliah di peternakan, saya itu waktu itu ikutan unit kegiatan mahasiswa itu domba kambing. Nah, dari sana muncul passion. Oh, iya. Jadi motivasinya tuh karena seneng aja gitu awalnya ya. Muncul ketika kuliah gitu ya? Oke. Seneng lihat waktu domba di parap itu kok seneng gitu ya. Stres tuh jadi hilang gitu ya. Iya, betul. Gitu, awalnya itu sih. Jadi passion dulu, nggak lihat dulu untungnya kayak gitu, nggak. Tapi yang motivasi awal itu karena seneng gitu sama ternak itu. Nah, Kang Kyu, yang saya lihat gitu ya dari masuk nih ke kandang BFF ini, saya melihat bersih gitu sama nggak ada bau nih. Ya, betul. Cara menjaga kebersihan di kandang gitu kan, mindsetnya biasanya kandang bau ya, Kang? Iya, betul. Kesini tadi tidak ada. Iya, nggak ada aroma-aroma bau gitu. Jadi sebenarnya kalau rahasianya nih, memang kan IFF ini kan kalau namanya juga kita peternakan muda. Jadi kita salah satu visinya adalah merubah mindset itu, Canggun. Jadi pingin peternakan itu nggak perlu kotor, kumuh gitu ya. Makanya satu hal yang utama dari kebersihan itu mindset para
pekerjanya dulu sebenarnya sebelum kita membersihkan ya. Jadi kita udah sama-sama komitmen bahwa kandang itu kita jadikan bahwa peternakan itu ya keren gitu ya, terus juga tidak bau, tidak kumuh. Makanya setiap hari pasti kita SOP-kan untuk kebersihannya itu jadi yang paling utama. Selain ternaknya nyaman, pekerjanya juga nyaman gitu kan. Nah itu. Terus juga kalau kenapa bisa nggak bau, sebenarnya kita juga kan ada silase, pakan fermentasi. Itu kan yang salah satu usaha-usaha kita supaya si peternakan ini bersih dan juga nggak bau gitu. Nah mungkin selain menjaga kebersihan juga kan saya lihat di sini rapi gitu. Jadi Kang IQ juga salah satu peternak yang menjaga keestetikan. Nah, emang ternak juga bisa jadi estetik gitu kan, gimana ya? Ya sebenarnya sangat bisa Canggun karena kan domba Garut ini ganteng-ganteng ya. Nah kita juga cara promosi terus juga cara mengedukasi peternak lain, peternak muda lain itu dengan keestetikan. Jadi kita pastikan sekarang itu udah zamannya media sosial. Iya. Nah, IFF ini selalu up to date juga. Jadi kalau sekarang itu edukasi itu lebih dibikin ringan, yang simple-simple. Makanya kan di Instagram ataupun di TikTok itu cara mengedukasi nggak kayak waktu itu yang memang kita serius pelatihan belajar segala macam, tapi dibikin lebih ringan, lebih simple. Dan tentunya ketika kita sudah masuk ke media sosial itu, kandang juga ya harus mengikuti estetik gitu kan. Jangan sampai kita misalnya effort kita untuk bikin Instagram atau media sosial kita bagus, kandangnya nggak estetik. Nah gitu. Jadi salah satu cara untuk menyampaikan ke masyarakat, mengedukasi juga dengan salah satunya adalah kandang yang estetik. Karena memang mindset ya orang-orang terhadap peternakan ini masih ya, konvensional mungkinnya gitu. Betul. Oke. Nah, Kang Q, dalam melaksanakan budidaya atau apa ya disebutnya nih? Beternak atau budidaya? Oh, beternak domba ini sebetulnya udah ada teknologi nggak sih yang dipakai di IFF ini? Jadi kalau teknologi ya, memang ternak domba ini salah satu hal yang sudah masuk ya dan juga mulai dikenal ini lebih di teknologi pakannya. Teknologi pakan. Jadi kalau dulu itu domba itu kan masih kita ngarit gitu kan, masih rumput segala macem. Nah sekarang itu karena memang kita ini kan ternaknya juga banyak, terus lahan aritan juga kita masih beli, masih ngarit gitu ya. Nah untuk meminimalisir hal itu kita masukkan teknologi pakan dengan dibikin ternak pakan itu atau hijauan itu daya tahannya lebih lama gitu kan dengan teknologi silase. Oh, teknologi pengawetan berarti ya? Teknologi pengawetan. Cara membangkitkan semangat atau tetap menjaga semangat nih dalam beternak domba ini. Oh, iya. Tips and tricksnya bagi yang tipsnya yang pertama sebenarnya yang harus dilakukan itu kita passion dulu. Jadi passion, benar. Ya, jadi kita senang dulu nih sama apa yang kita lakukan ya. Apalagi ternak ini kan makhluk hidup. Jadi kita ya harus ya ada feel sama ternaknya tuh harus ada kan, itu yang namanya passion. Terus biasanya yang kedua, kita nggak juga muluk-muluk passion, kan kita kalau makan mau sama apa dikasih passion kan nggak mungkin gitu kan. Tetap bahwa domba ini selain passion itu bisa dijadikan mata pencaharian. Oh ya. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan, domba ini ya bisa menghidupi mata pencaharian kita. Terus juga yang terakhir, sebenarnya saya lihatnya gini, peternak ini banyak yang mengkategorikan ya. Mungkin orang-orang itu mengkategorikan negatif, kumuh, bau, kotor. Makanya kan kita rubah mindset itu dengan kandang nggak bau. Tapi sebenarnya peternakan ini kan penyedia protein hewani. Betul. Makanya teman-teman itu harusnya tampil dengan gagah, tampil dengan keren. Iya, betul. Karena peternak itu ya pahlawan kehidupan. Kan ya orang bisa pintar peternak kan, petani gitu. Ya, kan? Ada peran peternak gitu ya, peran peternak dan petani gitu. Besar banget, makanya kita harus bangga sama profesi kita karena peternak itu salah satu pahlawan kehidupan. Iya. Mencerdaskan bangsa loh itu. Beratnya. Betul, setuju. Kita kan belum lihat keseluruhan nih. Boleh nggak sih kita izin buat lihat-lihat gitu, muter-muter? Ayo. Gimana? Mangga. Boleh. Iya.
Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Thank God I'm a farmer. Kemarin kurban kejual berapa ekor? Kemarin kurban alhamdulillah kejual 500. 500 ekor. Iya. Berarti untungnya berapa Kang kalau 500 ekor? Di sini kan Bocorin Kang. Soalnya teman aku banyak yang tertarik Kang, oh gitu. yang di luar peternakan ya. Tertarik pengen ya mungkin invest dulu katanya gitu. Siapa tahu Kang Iki dapat investor baru gitu. Ya lumayan lah gitu. Tapi kurban ini yang menarik gini Ki, Pak. Jadi dia itu usaha tahunan, ya, tapi bisa mencukupi Setahun. gitu. Berarti lumayan oke ya batinnya kan. Lumayan. Misalkan gini Kang, 1 ekor domba pas Akang belinya berarti penggemukan kan ya? Pas beli bibitnya tuh berapa? Pas Rata-rata beli- lah. Pas beli bibit itu rata-rata misalnya 1.700.000 Per ekor. sampai 2 juta Ah. per ekor. Nah, penggemukan berapa bulan berarti Kang? Penggemukan itu sekitar 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Pas kurban dijualnya berapa? Pas kurban ya bisa 3 juta. Gitu. Nah. Nah itu aja Oke, ya. fullnya ya. Kan berarti ini di sini teh ada berapa ekor semuanya kandang ini? Kalau kita kan ada 3 lokasi, jadi Cibiru, Cileunyi, Jatinangor. Nah, kalau di kandang itu kapasitas tuh bisa kurang lebih 200. 200. Kalau di full kan ya. Oh iya. Gitu. Tapi kalau total populasi YFF itu ada sekitar hampir 600. Oh. Ini sambil jalan sekarang boleh sambil jalan nih. Boleh ayo. Ada 200 lebih di sini sekarang. 200-an ya. Kalau full, semua di full kan Pak. Itu semuanya domba Garut atau domba Ada jadi ada domba Garut, domba cross dorper, terus Ada di sini? Ada. Terus merino nih. Oh, merino juga Merino ada. yang kayak sound besip. Ah, sound besip. Gitu. Terus ada sufok Suffolk. sama domba priangan. Jadi Oh, ini apa macam-macam. ini? Kalau ini domba Garut nih. Ini domba kontes kita. Jadi memang domba Garut ini kan selain untuk dijual daging, juga bisa untuk kontes. Oh. Ini ganteng-ganteng ini. Dengar Kang, kemarin juara 1 cenah. Nah, gimana? Domba YFFT Ya, yang nah, mana Kontes coba? itu kontes ya? Ya, kontes. Ini ada yang ini. Yang di sebelah sini. Oh. Nih, kita lihat ya. Nah, ini nih. Namanya Sultan Jaya. Sultan Jaya. Namanya. Ini juara 1 Raja Pedaging. Jadi kontes ternak berat-berat. Beratnya itu 96 kilo. Kalau kontes gitu teh ada berapa kategori Kang? Kalau kontes itu ada 4 Oh ini pedaging. pedaging. Jadi yang dinilai itu kiloannya apa berat-berat. Terus ada ratu bibit. Jadi indukan. Nah, terus juga ada raja petet. Raja petet itu anakannya. Gitu kan. Terus raja kasep. Jadi raja kasep itu yang udah mau dewasa. Kang, ini kalau dijual berapa harganya? Nanti jual. Berapa harganya? Kadang-kadang kita susahnya gini, nyari domba yang gede kayak gini lebih susah daripada belinya gitu. Jadi tapi kalau ini ya lumayan juga harganya. Kalau yang saya pernah lihat langsung gitu ya, transaksi itu sampai 150 juta. Ada. Gitu. Dan itu benar-benar dibeli gitu. Jadi orang itu kadang-kadang karena domba Garut ini kan tidak hanya digemukan ya, tidak hanya diambil daging, tapi ada kontes, ada fancy gitu. Makanya jokesnya orang-orang yang punya uang gitu ya di domba Garut lebih susah nyari domba daripada nyari uang. Sampai kayak gitu. Siap. Makanya orang berani bayar 100 juta, 75 juta sampai ada waktu itu domba legend juga. Dia sampai nggak di Yang jawara gitu ya. dia suruh sepaehna di kandang. Jadi maksudnya sampai nggak tega si pemiliknya untuk motong gitu ya. Kan dia sudah pensiun gitu ya di laga. Jadi sampai nggak tega sampai di air keras diawetin si dombanya.
Nah, itu kan ini tadi ada domba Garut, Merino, Suffolk ya. Katanya selain Mulia Merah itu juga Mikey sering menerima orderan kayak akikah, kurban gitu ya? Ya, Berarti dipotong di sini juga? ya dipotong di sini. Jadi akikah itu kita kan sudah ada rumah potongnya, gitu kan. Jadi langsung dipotong. Jadi lebih terjamin juga karena sudah ada rumah potongnya juga. Berarti di sini juga ada ruangan khusus motong ya? Ada. Boleh lihat Mikey? Bisa. Enggak, kita silakan. Ya. Berarti motong, ngulitin juga di sini tuh? Iya, di sini. Jadi yang tadi kita kan menjaga banget ya bahwa peternakan kita itu ya jauh lah dari kata bau, kumuh kotor. Makanya rumah potongnya juga kita buat steril, higienis gitu ya supaya keamanan produk konsumen kita juga terjamin gitu. Berarti ini ada berapa ruangan Mikey? Ini sebenarnya kita ada pertama itu kalau misalnya potong itu di meja. Jadi kita potong itu ada meja potongnya, Pak. Terus juga ini untuk ruangan pengulitan. Terus juga di sini ada ruangan pencacahan. Terus ruangan ya sampai dengan packing. Packing. Terakhir packing. Berarti sama masak juga di sini, masak segala macam gitu. Masak ada lagi bukan di sini karena ini kan ibaratnya daerah kotor ya. Kotor. Gitu kan. Jadi Dapur bersihnya ada lagi gitu ya Kang. Nanti yang untuk masak itu ya tidak boleh disatukan. Gitu. Kalau misalnya untuk budget akikah nih, berapa Mikey? Kalau budget akikah itu ya mulai dari 1.200.000 nggak ada kan. Nah, itu tapi domba hidup yang kita bisa servisnya itu gratis pemotongan. Oh, potongnya gratis. Potongnya gratis. Free service-nya itu gitu. Sampai masak juga bisa. Nah, tapi kalau akikah sendiri emang orderannya udah banyak juga Kang. Alhamdulillah, nah itu karena kan media sosial juga ngaruh sih. Jadi biasanya kadang-kadang ada konsumen yang tiba-tiba ke kandang gitu kan. Nah, tiba-tiba beli, makanya itu yang naikin penjualan kita di akikah. Tapi aku pernah lihat juga kayak iklan-iklan gitu Kang ya. Akikah harganya tuh di bawah 1 juta gitu. Itu bener domba apa anak Atau kucing ya? Kayaknya anak domba ya kayaknya. Oh iya, kalau umur domba itu berapa sih minimal gitu buat dipotong gitu? Sebenarnya kalau kita ya, kita kan nggak mau bicara yang lain gitu ya. Nah, kalau kita sendiri sih, ya minimal 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan. Makanya bobot-bobot itu biasanya kita kan start formnya itu 15 kilo. Itu untuk antisipasi domba tersebut yang sudah cukup umur. Mikey, berarti yang kayak mana akikah sama ngejual kurban? Sebenarnya masih kurban. Kurban ya? Kalau akikah sama ngejual daging potongan biasa? Kita Akikah. Berarti paling ini kurban? Ya. Paling cuan kurban? cuan kurban. Makanya Kurban. di domba ini penuh dengan apa ya? Cuan tuh karena domba ini kan nggak hanya jadi ketahanan pangan ya, tapi juga ketahanan ibadah. Maksudnya tuh kan ada kurban, ada Bisnisnya bisnis ibadah ya Kang ya? bisnis ibadah. Jadi plus atau bonusnya banyak gitu. Ada potongan harian, ada akikah, ada kurban. Tapi kenapa nggak ke sapi Kang? Saya udah ya, FF udah mulai juga ke sapi. Oh, ada tapi sapinya juga? Ada. Cuman kita memang kerjasama kalau untuk sapi sama peternak juga. Sambil jalan lagi ya? Boleh. Q, di tapi ya? Siap, sok. Saya pengen onde saya. Nyantai aja. Kang ini kan tadi udah ngebahas kurbannya, akikahnya, terus ada seni ketangkasannya gitu ya. Personal aja ini makanya. Kalau seni ketangkasan domba Garut tuh dosa nggak sih Kang? Pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Soalnya sejujurnya aku juga kepo Kang. Iya. Maksudnya tuh ada interest lah sama si seni itu tuh gitu ya. Cuman Siap. secaranya gimana gitu Kang? Saya kalau dari konteks dosa atau enggaknya nggak berani jawab. Karena kan itu persepsi yang sangat Sensitif lah ya. sensitif. Tapi saya bahas dari persepsi animal welfare aja. Animal welfare ya. Dan itu kan kesejahteraan hewan ya.
Nah, kesejahteraan hewan ini kalau tidak salah saya juga lupa ingat ya, ada 5 poin. Jadi hewan itu harus bebas dari rasa lapar dan haus, terus juga bebas dari cengkraman panas, hujan ya. Terus juga tadi bisa mengekspresikan dirinya gitu kan. Terus bebas dari rasa sakit yang kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat domba Garut nih ya sebagai domba kontes gitu kan. Nah, kalau bebas dari rasa lapar dan haus, itu domba Garut itu pakannya itu istimewa ya, Terjamin lah. terjamin, malah makannya domba Garut lebih mahal daripada makan kita gitu. Gitu kan, bisa jadi kayak gitu, singkong, ampas tahu gitu kan. Terus juga bebas dari rasa ya yang tadi cengkraman panas yang itu kan, kandangnya diukir gitu kan, benar-benar mewah, kayunya kayu mahal gitu kan. Terus juga bisa mengekspresikan diri dia kan sebenarnya domba Garut ini kan punya naluri berantem lah. Jadi kalau misalnya ada domba dikeluarin dari kandang satu, dikeluarin lagi dari kandang satu, itu kan udah naluri dia pasti beradu. Iya. Malah kalau kita nggak pisahin, dia bisa sampai cedera, bahkan bisa mati. Nah, makanya seni ketangkasan ini jadi bukan domba adu sih, jadi seni ketangkasan, persepsinya itu. Persepsi ya. Jadi seni ketangkasan itu semua udah diatur oleh organisasi. Jadi dari mulai total pukulan itu bukan kayak waktu dulu sampai mati, sampai saeureuna, sampai berhenti, tapi udah di maksimal 20 pukulan. Kalau misalnya dia nggak kuat sampai 20 pukulan, sampai 1 atau 2 pukulan dia udah nggak mau diadu juga diberhentiin. Tetap ada rulesnya gitu ya Kang ya. Sampai misalnya domba yang ditandingkan kayak tinju, kelasnya itu dia nggak boleh lebih dari selisih 50. Jadi sangat animal welfare sebenarnya. Dan juga waktu itu jadi di organisasi animal welfare sendiri, domba Garut ini sebenarnya termasuk kepada ternak yang diarah hasilnya itu sebagai entertain atau sport. Jadi kan ternak itu ada yang diarah dagingnya, susunya. Nah, domba Garut ini sebenarnya sudah masuk di kategori animal welfare itu adalah domba yang diambil entertain atau ininya gitu. Jadi karena dia naluri ya, naluri. Dan diperbolehkan kalau dari sisi animal welfare karena naluri. Yang tidak diperbolehkan sebenarnya menyakiti ternak dengan menambahkan sesuatu. Contohnya nih, matador, banteng. Banteng itu nggak diperbolehkan. Kenapa? Meskipun dia entertain ya. Karena ketika dia ngamuk itu bukan naluri dia, tapi ada pancingan ya. Biji kelaminnya itu dijepit. Di seni ketangkasan itu tidak ada perjudian, jadi kan itu juga salah satu yang dikhawatirkan. Jadi domba ini sama ini dijudiin siapa yang menang gitu. Nah itu alhamdulillah kalau di kita di organisasi APDK itu nggak sampai seperti itu. Terakhir nih, kalau misalkan kayaknya kan ya, anak muda zaman sekarang tuh kayaknya pada tertarik juga mulai usaha gitu ya, bisnis. Kira-kira worth it gak sih usaha peternakan khususnya di domba ya? Menurut Akang gitu ya, sebagai pelaku usahanya gitu, gimana Sob? Ya, memang kan kalau bicara bisnisnya itu worth it ya, gitu kan. Cuman memang kita kan kalau menjadi seorang peternak itu ya sekarang tipikal anak muda itu kan pingin yang autopilot ya. Olo-olo lah Kang. Bisa. Tapi mereka sebenarnya kreatifnya lebih bagus loh anak-anak muda sekarang, cuman dari jiwa mental. Jadi kita ini kan beternak itu kan mengurus makhluk hidup, otomatis resikonya 2 kali. Jadi kalau resiko mati, ngurus ternak hidup, ada susut segala macam. Nah jadi memang harus kuat mentalnya, gitu kan. Kuat mental, tapi modal utama tadi sebenarnya passion itu tadi. Karena passion ini kalau kita beternak, mengurus makhluk hidup itu harus punya passion, harus seneng dulu lah gitu. Karena kalau misalnya kita udah seneng, mau misalnya nanti untung rugi, itu bicara tentang mental. Tapi minimal kalau kita suka, masa iya rugi nggak ninggalin gitu kan. Kalau disakiti kan nggak ninggalin, suka kan gitu
kan. farmer. Thank God I'm a farmer. Everything's gonna be okay, everything's gonna be okay, everything's gonna be okay, everything's gonna be okay. Thank God I'm a farmer, thank God I'm a farmer. Woo! Berarti modalnya mental, bukan uang. Everything's gonna be okay. Thank God